Assalamualaikum. Hai. Selamat datang di channel ini. Di sini saya akan mereview film Mortal Kombat. Selamat menonton, jangan lupa like dan subscribe. Mortal Kombat menjadi film yang ditunggu-tunggu oleh film tanah air. Selain karena penasaran bagaimana game legendaris tersebut difilmkan, juga karena ada aktor Indonesia yang berlaga di film tersebut, yakni Joe Taslim. Mortal Kombat menjadi film yang ditunggu-tunggu film tanah air. Selain karena penasaran bagaimana game legendaris tersebut difilmkan, juga karena ada aktor Indonesia yang berlaga di film tersebut, yakni Joe Taslim. Sebagai generasi milenial yang lahir di tahun 1990-an, tentu tidak asing dengan game bergenre pertarungan ini yang menemani masa kecil. Sehingga tidaknya bisa mengobati rasa rindu pecinta game tersebut akan masa kecilnya. Film ini disutradarai Simon McQueen dan dibintangi oleh Ludi Lin, Liu Kang, Jessica McNamee, Sonya Blade, Hiroyuki Sanada, Scorpion, Mehmet Wistan, Cole Young, Chin Han, Sang Sung, hingga Joe Taslim. Mortal Kombat menceritakan bagaimana perjalanan menuju turnamen pertempuran yang akan dilakukan para champion yang berasal dari bumi yang diwarisi. Tanda, pejuang berlambang naga, juga tentunya para petarung dari luar dunia, Outworld. Diceritakan pertarungan yang akan digelar tersebut adalah pertarungan terakhir yang harus dimenangkan oleh prajurit Outworld untuk menuntaskan kemenangan ke-10-nya secara berturut-turut dan akhirnya Sang Sung kan berhak menguasai bumi. Tokoh sentral dalam film ini, Cole Young yang merupakan petarung bayaran tengah bertarung untuk mendapatkan bayaran. Namun, ia harus kalah dalam pertarungannya tersebut. Tanda lahir bergambar naga tersebut menarik perhatian Jax yang merupakan seorang mantan pasukan khusus. Melihat Cole yang memiliki tanda naga yang sama dengannya, membuntuti Cole karena dipastikan para pasukan Outworld akan memburu orang-orang yang memiliki tanda naga untuk dibunuh sebelum turnamen pertempuran digelar. Dan benar saja, Sang Sung mengirim petarungnya Sub-Zero yang diperankan Joe Taslim dan merupakan seorang pengendali es untuk memburu Cole Young yang saat itu sedang dalam sebuah kafe bersama istri dan anaknya. Namun, seketika suasana berubah menjadi bersalju dengan temperatur yang rendah mengakibatkan kaca-kaca di kafe tersebut dengan cepat membeku. Dari kejauhan Sub-Zero kemudian menyerang kafe tersebut untuk membunuh Cole. Beruntung saja mereka kemudian Jax dengan mobilnya untuk membawa Cole dan keluarganya ke markasnya. Di perjalanan, Jax, Cole-nya kemudian dicegat oleh Sub-Zero. Tak ingin Cole terbunuh sia-sia, kemudian Jax mengambil risiko untuk menghadapi Sub-Zero sendiri dan meminta Cole untuk segera menuju markasnya dan mencari Sonya Blade yang berada di markas tersebut. Untuk memastikan istri dan satu anaknya selamat, Cole memutuskan untuk meninggalkan keduanya di sebuah penginapan kecil selagi dia mencari alamat yang diberikan oleh Jax untuk bertemu dengan Sonya. Sementara itu, Jax yang tengah berhadapan dengan Sub-Zero harus kehilangan kedua tangannya akibat dihancurkan oleh Sub-Zero. Sesampainya di markas, Cole bertemu dengan Sonya yang ternyata merupakan pasukan khusus. Di rumah tersebut sudah ada Kano yang merupakan pembunuh bayaran yang juga memiliki tanda yang sama dengan Cole. Tidak diduga, kedatangan Cole ke markas tersebut terendus oleh Sang Sung dan mengutus monster reptil untuk membunuh Cole. Kedatangan makhluk tersebut langsung mendapat perlawanan dari Cole dan Sonya. Sedangkan Kano saat itu diikat oleh Sonya karena memang dia brutal berbahaya. Tidak disangka, Cole dan Sonya kewalahan meladeni monster yang bisa menghilang tersebut. Namun ternyata Kano bisa melepaskan diri dari rantai yang membelenggunya dan akhirnya bisa mengalahkan monster reptile tersebut dengan mencabut jantungnya. Hal itu lantas membuat Kano sangat berbangga diri dan membuatnya semakin angkuh dengan merendahkan Sonya dan Blade.
Melihat ancaman demi ancaman, Blade membawa Cole dan Kano ke kuil dari Lord Wright, seorang Elder God yang memberikan tempat perlindungan dan pelatihan bagi mereka yang simbol naga. Di tengah perjalanan, ketiganya bertemu dengan mudah mengetahui para pemilik simbol naga pasti akan menuju kuil Lord Wright. Sampainya di kuil, Liu Kang kemudian membawa ketiganya untuk bertemu dengan Raiden yang merupakan dewa petir abadi yang melindungi Earthlem dari ancaman bahaya dan menjadi salah satu karakter paling kuat. Jax ke kuil ini saat ditemukan hancur akibat serangan dari Sub-Zero. Jax pun mendapat penanganan dengan mengganti tangannya dengan mesin pembunuh. Cole dan Kano kemudian dilatih oleh Liu Kang dan Kung Lao yang merupakan pengabdi di kuil Lord Wright. Keduanya digembleng agar menemukan arcana atau kekuatan super yang dimiliki mereka. Sedangkan Blade dianggap tidak memiliki tanda sehingga tidak bisa mengikuti pelatihan. Kano dan Cole tidak kunjung menemukan arcana mereka. Mereka diminta untuk berlatih lebih keras lagi oleh Raiden karena prajurit Outward pasti akan melakukan penyerangan sebelum turnamen dilakukan. Benar saja, penyerangan mendadak ke kuil Lord Wright dilakukan oleh Sang Sung dan prajuritnya. Beruntung, penyerangan bisa dihentikan oleh Raiden dengan membuat sekat oleh listrik. Saat melihat penyerangan tersebut, Liu dan Kung Lao memutar otak untuk membantu para prajurit Earthlem mendapatkan arcana. Lalu, ia memanas-manasi Kano dengan hardikan dan bersifat buruk. Mendengar hal tersebut, Kano pun marah dan berhasil mengeluarkan arcana yakni bisa mengeluarkan laser dari matanya. Sedangkan Cole tidak bisa menemukan arcana hingga keluarganya diserang oleh prajurit Outward dengan 4 tangan dan tubuh yang besar. Melihat istri dan anaknya dalam ancaman, Cole bisa menemukan arcananya yakni tubuhnya dibalut dengan perisai hidup. Warisan nenek moyangnya yakni Hanzo Hasashi, sang Scorpion yang sempat dibunuh oleh Sub-Zero di masa lalu. Di sisi lain, pasukan Sang Sung berhasil memengaruhi Kano yang memang memiliki sifat oportunistik dan egois untuk membantu pasukan Outward masuk kuil dengan menonaktifkan perisai listrik yang dibuat sebelumnya oleh Raiden. Setelah Outward bisa membembus kuil, satu persatu pasukan Earthlem dihajar, dan salah satu korbannya yakni Kung Lao yang jiwanya dihisap oleh sang penyihir, Sang Sung. Melihat itu, kemudian Raiden membawa pasukan Earthlem ke Void, batas antara dua alam. Liu Kang, Cole, Jax dan Blade kemudian masing-masing musuh dari Outward yang akan dihabisi secara terpisah. Kemudian, Raiden mengirim mereka ke masing-masing musuh dengan kekuatan teleportasinya. Laga pertempuran khas Mortal Kombat tersaji dalam scene ini. Fatality dan ciri khas pertempuran lainnya dilakukan para petarung Earthlem. Satu persatu musuh pun tumbang. Hingga konklusi pada pertemukan Cole dengan Sub-Zero yang menculik anak dan istri Cole. Setelah hampir kalah, Cole dibantu Hanzo Hasashi yang bangkit dari neraka untuk membalas dendam kepada Sub-Zero. Setelah Sub-Zero ambruk, kemudian Sang Sung datang untuk menjemput jasad Sub-Zero dan berjanji akan membawa pasukan lebih banyak untuk menghancurkan pasukan. Fighters, I will bring